wabarakatuh. Di sini kita akan bahas tentang cerebral palsy. Apa itu cerebral palsy? Cerebral palsy adalah gangguan neurologis pada perkembangan anak yang mempengaruhi koordinasi, otot, gerak tubuh, dan keterampilan motorik seorang anak. Keterampilan motorik adalah kemampuan bergerak sesuai arahan atau koordinasi motorik yang biasanya terpengaruh adalah keterampilan motorik halus, motorik kasar, dan fungsi motorik olah. Cerebral palsy bukanlah suatu penyakit, namun kondisi di mana seseorang memiliki kekurangan yang disebabkan pertumbuhan otak yang tidak normal atau karena kerusakan otak. Degenerasi pada otak akan memiliki efek jangka panjang, di mana seseorang yang diagnosa memiliki CP akan memiliki kondisi tersebut seumur hidupnya. Namun begitu, cerebral palsy bukanlah gangguan yang mengancam nyawa dan disebut sebagai gangguan non-progresif. Anak dengan cerebral palsy bisa hidup dengan baik jika hingga dewasa dengan pengecualian terhadap anak yang memiliki kasus yang parah. Setiap kasus cerebral palsy adalah unik untuk setiap orang. Seseorang mungkin memiliki kelumpuhan total dan memerlukan perawatan konstan, sementara yang lain dengan kelumpuhan parsial mungkin memiliki tremor gerakan kecil namun hanya memerlukan sedikit bantuan. Motorik halus merupakan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil dengan menggunakan jari tangan, gerakan pergelangan tangan yang tepat. Motorik kasar adalah penggunaan beberapa otot besar untuk melakukan sebuah gerakan kemampuan lokomotor termasuk berlari, meloncat, melompat, mendorong. Keterampilan manipulatif termasuk menarik dengan kedua tangan, melambungkan bola, menangkap, menendang. Oromotor merupakan dasar keterampilan makan, mencakup semua kegiatan yang digunakan sistem gerak otot dari oral cavity atau rongga mulut seperti rahang, gigi, lidah, langit-langit, bibir, dan pipi, termasuk juga koordinasi gerak di antara organ-organ rongga mulut ini. Jenis cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan salah satu gangguan bawaan sejak lahir yang paling umum terjadi di masyarakat. Gangguan ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu spastic cerebral palsy, menyebabkan kekakuan dan kesulitan melakukan gerakan. Yang kedua, athetoid cerebral palsy, mengarah ke gerakan tak terkendali. Yang ketiga, ataxic cerebral palsy, menyebabkan masalah dengan persepsi keseimbangan. Karena cerebral palsy merupakan mempengaruhi kontrol otot yang koordinasi gerak tubuh, kadang anak dengan cerebral palsy kesulitan untuk berdiri. Anak dengan cerebral palsy juga terkadang memiliki permasalahan dalam pernapasan, sulit makan dan berbicara, serta gangguan pada kandungan kemih dan kontrol usus. Penyebab cerebral palsy tidak selalu diketahui. Ada banyak kasus di mana dokter tidak mengetahui apa penyebab cerebral palsy terjadi pada anak. Kebanyakan penyebab cerebral palsy adalah karena kerusakan otak
yang terjadi sebelum atau selama kelahiran bayi. Ada juga yang terjadi setelah umur 3 hingga 5 tahun, yang mana pada saat itu merupakan gangguan perkembangan anak. Kerusakan otak dapat terjadi karena banyak faktor, di antaranya infeksi, kelainan genetik, masalah kesehatan ibu, atau suatu hal yang mengganggu perkembangan otak normal. Kerusakan otak pada bayi juga dapat menyebabkan cerebral palsy. Bayi yang keracunan timbal terkena meningitis bakteri dan beberapa sindrom bayi juga memberi andil yang menyebabkan anak memiliki cerebral palsy. Kelahiran prematur juga dapat menjadi penyebab cerebral palsy bagi yang beratnya kurang dari 3,3 pon atau setara dengan 1.510 gram. Memiliki resiko lebih tinggi untuk memiliki cerebral palsy dibandingkan dengan bayi yang memiliki berat normal. Kelainan prematur dapat memberikan resiko kelainan pada perkembangan otak bayi yang bisa menyebabkan cerebral palsy terjadi pada bayi tersebut. Gejala cerebral palsy. Seseorang dengan cerebral palsy akan menunjukkan tanda-tanda gangguan fisik tertentu yang bisa kita amati. Gejala cerebral palsy adalah disfungsi gerakan yang dimiliki seseorang untuk membuat kelainan pada lengan, kaki, dan bawah, bahkan wajah. Ciri fisik ini bisa diperkuat jika orang tersebut kesulitan dalam menggerakkan anggota tubuhnya, kesulitan bicara, atau bahkan hanya untuk berdiri. CP adalah gangguan yang mempengaruhi otot dan kemampuan seseorang untuk mengendalikan otot. Oleh sebab itu, orang dengan cerebral palsy biasanya akan memiliki tungkai yang kaku dan merasa sakit ketika digerakkan secara paksa. Dia juga memiliki badan yang bergerak dan kadang menggeliat tanpa sebab dan yang pasti. Seseorang dengan cerebral palsy juga memiliki permasalahan dengan keseimbangan sehingga ia akan mengalami kesulitan saat ia berdiri, duduk, atau kegiatan lain yang membutuhkan keseimbangan tubuh. Apabila seseorang sudah pada tahap komplikasi, orang atau anak dengan cerebral palsy akan mengalami gangguan intelektual, kejang, gangguan pendengaran, dan penglihatan. Klasifikasi cerebral palsy. Menurut Baldwin, cerebral palsy dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, spasticity. Yang kedua, athetois. Yang ketiga, ataxia. Yang keempat, rigidity. Penyebab cerebral palsy yang bisa terjadi sebelum kelahiran. Contohnya, pendarahan waktu kelahiran, keguguran yang sering dialami ibu, dan kelahiran prematur. Bisa juga terjadi saat kelahiran. Yang pertama, menggunakan alat-alat pada waktu proses kelahiran dan menggunakan obat bius pada proses kelahiran, serta setelah kelahiran. Bisa terjadi penyakit tuberkulosis, radang selaput otak, radang otak. Cerebral palsy pada anak. Anak-anak dengan cerebral palsy memiliki berbagai tingkat kecacatan fisik.
beberapa anak yang memiliki gangguan ringan, sementara yang lain memiliki kasus yang berat. Kasus ini tergantung pada separah apakah kerusakan otak pada anak tersebut. Kerusakan otak yang disebabkan cerebral palsy pada anak juga Kerusakan otak yang disebabkan cerebral palsy pada anak juga dapat mempengaruhi fungsi otak lainnya yang menyebabkan masalah medis lainnya seperti gangguan mata atau resiko kebutaan, gangguan pendengaran, gastroesophageal reflux atau sering meludah, kesulitan untuk bicara, drooling atau ngeces, kerusakan gigi, gangguan tidur, osteoporosis atau tulang rapuh, dan masalah perilaku. Kejang memiliki permasalahan komunikasi seperti mendengar dan berbicara, dan cacat intelektual banyak ditemukan pada anak dengan cerebral palsy. Cerebral palsy pada anak juga mengakibatkan anak membutuhkan kawat gigi atau kursi roda untuk mendukung aktivitas mereka. Pengobatan cerebral palsy saat ini belum ditemukan obat untuk mengatasi cerebral palsy. Pengobatan cerebral palsy dapat dilakukan dengan terapi dan bantuan perawatan khusus, tetapi dapat diberikan bantuan dan meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang memiliki cerebral palsy. Pengobatan cerebral palsy menggunakan kawat gigi akan membantu anak meningkatkan fungsi otot. Pengobatan lain untuk cerebral palsy adalah dengan bedah ortopedi yang dapat memperbaiki dislokasi pinggul dan skoliosis atau kelengkungan pada tulang belakang. Kita juga bisa membantu anak dengan cerebral palsy melalui makanan. Diet tinggi kalsium, fosfor, dan vitamin D akan membentuk tulang dan otot yang kuat. Memastikan anak-anak memiliki nutrisi yang tepat akan membantu mereka memperoleh tenaga dalam menjalani hidup sehari-hari. Apabila tingkat cerebral palsy-nya parah, mungkin perlu mendapat tim profesional untuk terus memantau perkembangan anak. Tim profesional tersebut dapat terdiri dari dokter, terapis, psikolog, perawat, dan pendidik. Serta cerebral palsy adalah gangguan psikologi perkembangan yang sangat membutuhkan bantuan kita semua. Jadi marilah kita peduli dengan individu yang memiliki cerebral palsy. Permasalahan dan kebutuhan anak tunadaksa. Mereka dengan gangguan gerakan mengalami kesulitan gerak yang diakibatkan tidak atau kurang berfungsinya anggota tubuh, kaki, tangan, seperti anggota tubuh mengecil, kaku, layu atau tidak tumbuh. Mereka dengan gangguan gerakan juga ada yang mengalami kesulitan mengontrol gerakan yang diakibatkan kerusakan pada struktur tulang, sistem saraf, otot, sendi. Dalam kondisi ini, mereka dengan gangguan gerakan ada yang diikuti dengan kesulitan berbicara dan tremor atau gemetar. Yang pertama, bagaimana mengenali ciri mereka? Mereka dengan gangguan gerakan dapat kita kenali dengan melihat kondisi fisik mereka. Misalnya, tidak ada kaki atau tangan, baik keduanya atau salah satu. Kaki atau tangan bengkok, mengecil, lebih pendek atau tidak tumbuh. Mereka sulit duduk tegak, mereka sulit bergerak dan sulit berpindah tempat atau posisi. Jika hendak berdiri, mereka harus bertumpu pada sesuatu. Mereka sulit menjangkau sesuatu jika
tempat yang tinggi dan di tempat yang rendah seperti lantai. Terkadang bicara mereka tidak jelas dan membuat gerakan yang tidak terkontrol atau gerakan yang tidak disadari. Yang kedua, apa layanan atau sarana khusus yang dibutuhkan mereka? Jawabannya adalah mereka dengan gangguan gerakan membutuhkan sarana khusus seperti kruk dan kursi roda untuk membantu gerak mereka. Papan bidang miring rem menjadi perlu untuk disediakan bila mereka bergerak atau berjalan dengan berbeda ketinggian. Mereka membutuhkan ruang gerak yang lebih lebar, sangat baik bila di sepanjang dinding dipasangkan railing agar mereka dapat berpegangan saat bergerak atau berjalan di antara mereka yang membutuhkan layanan terapi. Yang ketiga, bagaimana membantu mereka? Yaitu dengan tidak atau kurang berfungsinya anggota tubuh juga tidak berkurang berfungsinya struktur tulang, sistem saraf, sendi, dan otot. Mereka lebih memfungsikan panca inderanya untuk memfungsikan anggota tubuh yang masih mampu. Yang kedua, bila tidak ada kedua tangan, mereka perlu berlatih untuk menulis dengan kaki. Bila tidak ada kedua tangan dan kaki, mereka perlu dibantu untuk berlatih menulis dengan mulut. Yang ketiga, bantuan lain kita dapat mendorongkan kursi roda setelah mendapatkan persetujuan dari mereka. Bukan sekedar mendorong, tetapi kita dapat menyediakan papan bidang miring untuk memudahkan mereka bergerak atau berjalan. Bila mereka menggunakan kruk, biarkan mereka memegang lengan dan bertumpu pada kita. Perhatikan pindahan barang-barang yang mengganggu gerak. Tawarkan tempat duduk dekat pintu. Letakkan barang-barang di tempat yang mudah dijangkau. Cara khusus lainnya, bicara lamban jangan terlalu panjang kepada mereka dengan gangguan gerakan yang juga mengalami kesulitan bicara. Untuk beberapa kondisi, mereka dengan gangguan gerak membutuhkan bantuan terapi. Yang sederhana, kita dapat membantu memperkuat otot mereka dengan meminta mereka meremas-remas malam atau lilin mainan, atau langsung beralih kegiatan fungsional seperti makan sendiri dengan sendok. Sejarah atau histori pendidikan anak tunadaksa. Anak dengan gangguan motorik atau biasa disebut dengan istilah anak tunadaksa erat hubungannya dengan anak cacat yang tidak berguna. Anak-anak tunadaksa atau triplek pada zaman Renaissance pernah disebut sebagai setan atau satan yang disejajarkan dengan makhluk jahat atau evil dan tidak pantas untuk diberi hidup. Dengan demikian, tidak ada artinya sama sekali keberadaan anak-anak tunadaksa. Namun dengan perkembangan perhatian masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia, mulai menyadari keberadaan anak tunadaksa atau anak dengan gangguan motorik. Masyarakat mulai mengetahui keberadaan dan mulai menyadari bahwa anak tunadaksa tersebut memiliki potensi seperti anak normal jika mendapatkan pelatihan dan pelayanan pendidikan yang tepat. Oleh karena itu, perkembangan pelayanan pendidikan yang dipelopori oleh ahli mulai berkembang di seluruh dunia.
Dr. William John Slayton merupakan seorang ahli ilmu kedokteran yang pertama kali tertarik meneliti dan menolong anak-anak yang menunjukkan gejala spastik diplegia pada tahun 1861. Hasil kerja Dr. William John Slayton kemudian diikuti ahli-ahli lainnya seperti Dr. Sigmund Freud 1883 dan Sir William Orlier 1889. Di Inggris, pertolongan dan pelayanan pendidikan bagi anak tunadaksa dimulai dari kasus-kasus cerebral palsy secara individual. Pada tahun 1941, Henry Weston merupakan orang pertama memberikan layanan dan pertolongan kepada anak tunadaksa cerebral palsy. Setelah mempelajari cara-cara kerja yang dilakukan oleh Palms dan Scrondon yang sekaligus menyelenggarakan asrama bagi anak-anak tunadaksa. Tahun 1948, jumlah sekolah untuk anak tunadaksa bertambah 2 buah, yaitu Westerleah di Edinburgh dan Charlestown House School di Birmingham. Kedua sekolah tersebut memiliki peranan penting bagi perkembangan pelayanan pendidikan anak tunadaksa, terutama cerebral palsy, di seluruh Inggris sejak dahulu hingga sekarang. Perhatian masyarakat di seluruh dunia dengan anak luar biasa semakin mempercepat laju perkembangan pertolongan dan pelayanan pendidikan bagi anak tunadaksa. Cepat laju perkembangan tersebut juga terjadi di Indonesia. Perkembangan layanan pendidikan bagi anak tunadaksa di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Rehabilitas Sentrum (RC) di Surakarta di bawah naungan Departemen Sosial dan Departemen Pertahanan yang didirikan oleh Profesor Dr. Soeharto tahun 1946, yang kini bernama Panti Sasana Bina Daksa dan terletak di belakang Rumah Sakit Meowardi, Surakarta. Pada awalnya, Rehabilitas Sentrum atau Panti Sasana Bina Daksa ini memberikan perawatan dan rehabilitasi orang-orang dewasa yang menderita cedera pada anggota gerak akibat perang, ex-pejuang seperti operasi ortopedi, pemberian alat bantu penguat tubuh, ortosis. Semakin lama pengunjung rehabilitasi sentrum tidak hanya para ex-pejuang atau korban perang saja, tetapi juga penderita cacat usia anak-anak. Maka pada tanggal 5 Februari 1953, Dr. Soeharto bersama dengan organisasi Ibu-Ibu Surakarta mendirikan Yayasan Penderita Anak Cacat, yaitu YPAC, yang bertempat di Jalan Slamet Riyadi 364, Surakarta. YPAC ini khusus untuk memberikan pertolongan bagi anak cacat tunadaksa usia anak-anak. Pada awalnya, YPAC hanya memusatkan perhatian pada bidang perawatan anak cacat tubuh. Akan tetapi, dalam perkembangan YPAC, juga penanganan aspek sosial dan pendidikan, termasuk juga untuk anak cerebral palsy. YPAC yang berlokasi di Surakarta akhirnya membuka cabang di beberapa kota di Indonesia seperti Surabaya, Bandung, Semarang, dan Jakarta. Pada mulanya, YPAC yang berlokasi di Surakarta berstatus sebagai kantor pusat. Namun setelah kantor pusat YPAC dipindahkan di Jakarta, YPAC Surakarta berstatus menjadi cabang.
Unit pendidikan yang dikelola YPAC sebenarnya tidak hanya anak-anak cerebral palsy, melainkan juga anak-anak cacat fisik lainnya seperti polio, muscle dystrophy, congenital anomali, dan lainnya. Menurut kurikulum SLBD tahun 1977 dan kurikulum SLBD yang disempurnakan tahun 1984, lembaga pendidikan yang khusus pendidikan anak-anak tunadaksa atau sekolah luar biasa SLB bagian D terdiri atas 2 unit yaitu SLBD unit polio dan SLBD 1 unit cerebral palsy. Perkembangan terakhir, menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0126 U/1994 tentang kurikulum PLB 1994, maka satuan pendidikan yang penyelenggarakan pendidikan bagi anak cerebral palsy termasuk PLB jenis kelainan ganda. Jadi kita tidak boleh membuat anak-anak tunadaksa cerebral palsy itu merasa sendiri. Karena penyakit tersebut tidak menular. Saya jelaskan kembali ya. Cerebral palsy adalah gangguan neurologi pada perkembangan anak yang mempengaruhi koordinasi otot, gerak tubuh, dan keterampilan motorik seorang anak. Keterampilan motorik adalah kemampuan bergerak sesuai arahan atau koordinasi. Motorik biasanya terpengaruh adalah keterampilan motorik halus, motorik kasar, dan motorik oral. Cerebral palsy bukanlah suatu penyakit, namun kondisi di mana seorang memiliki kekurangan yang disebabkan pertumbuhan otak yang tidak normal atau karena kerusakan otak. Degenerasi pada otak akan memiliki efek jangka panjang, di mana seseorang yang diagnosa memiliki cerebral palsy akan memiliki kondisi tersebut seumur hidupnya. Namun begitu, cerebral palsy bukanlah gangguan yang mengancam nyawa dan disebut sebagai gangguan non-progresif. Anak dengan cerebral palsy bisa hidup dengan baik hingga dewasa dengan pengecualian terhadap anak yang memiliki kasus yang parah. Setiap kasus cerebral palsy adalah untuk setiap orang. Seseorang mungkin memiliki kelumpuhan total dan memerlukan perawatan konstan, sementara yang lain dengan kelumpuhan parsial mungkin memiliki tremor gerakan kecil, namun hanya memerlukan sedikit bantuan. Tremor seperti ini, kayak gemetar gitu ya. Mungkin ini saja pembahasan kita hari ini tentang cerebral palsy tunadaksa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan saya dalam mengucapkan atau menjelaskan tentang materi tunadaksa cerebral palsy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.